Aku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak mudah memang merubah pemikiran, merubah adat, merubah kebiasaan, merubah apapun dari diri kita. Termasuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah-ibadah yang semestinya harus sama dengan yang diberikan Rasulullah, yang dituntunkan Rasulullah. Tapi kita selisihi, kita berbeda dengan cara Rasulullah. Lalu dengan berprinsip itu baik, berprinsip yang penting hati kita. Jadi prinsip-prinsip yang kita bangun dengan pola pikir kita sendiri, bukan pola pikir yang diinginkan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Artinya begini, banyak ibadah-ibadah yang seharusnya tidak kita lakukan, kita lakukan. Kalau hanya mencari alasan, saya mungkin bisa mencari 1000 alasan. Misalnya, saya melakukan sholat subuh itu 4 rakaat. Akan saya cari dalil-dalilnya. Karena apa? Sholat 4 rakaat itu tidak dilarang. Itu. Terus saya cinta dengan sholat. Luar biasa saya cintanya dengan sholat. 2. Baru 2. Banyak. Saya mungkin kalau mau atau saya tuliskan bisa ribuan alasan untuk membenarkan kenapa saya sholat 4 rakaat pada waktu subuh. Dan sebenarnya pernyataannya atau jawabannya kan simpel. Itu karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dituntunkan oleh Rasulullah, sholat wajib itu 2 rakaat untuk sholat subuh. Ya, walaupun tidak ada larangannya, kita sholat subuh itu 4 rakaat. Larangannya umum. Kata Rasulullah, kalau kamu melakukan ibadah yang tidak dariku, maka ibadah itu tertolak. Kutinggalkan 2 perkara untukmu, Al-Quran dan sunnahku. Maka siapa yang berpegang teguh pada keduanya, dia tidak akan tersesat dalam selamanya. Jadi kita tidak akan tersesat di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau kita mengikuti, itu yang umum. Jadi kalau sudah ada contoh, misalnya Rasulullah lahir, merayakannya gimana, kan sudah ada contoh. Bukan mencari larangannya, tapi sudah ada contohnya. Kita melakukan tahlil, sudah ada contohnya banyak. Bagaimana kira kita tahlil. Lalu kalau ada kematian, kita bisa mencari contoh-contohnya dari Rasulullah, bukan nyari larangannya. Kita cari Rasulullah, kalau ziarah ke istri tercinta, Bunda Khadijah, bagaimana? Kita cari Rasulullah, kalau ziarah ke putra-putranya yang masih kecil-kecil meninggal itu, bagaimana? Lalu yang sudah dewasa juga ada putri-putri beliau selain Bunda Fatimah. Kita bisa cari kok. Apalagi ziarah kubur. Kita bisa cari bagaimana Rasulullah itu ziarah kubur. Bukan maunya kita. Kalau mencari alasan, ribuan alasan. Kalau saya bisa menciptakan 1000 alasan, kalau ada 1000 orang seperti saya mencari alasan, maka ada 1.000.000 alasan untuk mencari pembenar bagaimana ziarah kubur itu kita lakukan semau kita, asalkan baik. Asalkan itu tidak dilarang. Bukan itu. Sudah ada contoh, bukan tidak dilarang. Kalau sudah contohnya seperti itu, betapa sederhananya kita untuk mengikuti contoh itu saja. Larangan juga ada, larangan itu saja. Kelihatan, bisa dinalar. Otak kita itu dipakai untuk mengikuti itu, bukan untuk mengkreasikan itu. Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa agama kita ini kan sudah sempurna. Ya, kalau sudah dikatakan sempurna, mengapa sih kita harus berani menambah dengan alasan apapun? Yang manusia ini sangat mudah kalau hanya mencari alasan. Tapi dengan hal yang sederhana saja, kita mencontoh Rasulullah Muhammad SAW, betapa susahnya saudaraku, ya Allah.
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wal hayyul qayyum. Ayo, kita cari saja yang dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu ahlaknya kan sudah disampaikan oleh Bunda Aisyah. Ahlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana Al-Quran, bagaimana maunya Allah, kita tiru 100% maunya Rasulullah Muhammad SAW. Tidak menambah sedikit pun, saudara-saudaraku. Ya, tidak menambah sedikit pun, apapun alasannya. Kalau saya mencari alasan, sekali lagi, insya Allah saya bisa kalau hanya mencari alasan. Sekarang ayo kita cari alasan bagaimana kita memaksa diri kita ini untuk patuh kepada ajaran yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau panjenengan mengatakan kan ada 3 itu cara beribadah. 1 qaul, ucapan lisan Rasulullah. Ada fi'li yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kita biasanya pakai yang terakhir ini untuk mencari alasan, yaitu takrir ya. Apa yang sudah diiyakan Rasulullah, apa yang disetujui Rasulullah. Baik, kalau dulu banyak sahabat-sahabat yang seolah-olah mencari sendiri amalannya, lalu disetujui Rasulullah. Oke, kita cukupkan dengan amalan yang sudah disetujui Rasulullah saja. Kalau mencari alasan, saya bisa mencari ibadah-ibadah yang tidak disetujui Rasulullah. Mengacu dengan itu tadi, takrir. Bilal pernah melakukan sesuatu yang dicontohkan Rasulullah, maka saya bisa melakukan itu. Apakah kita Bilal? Apakah kita sahabat Rasulullah? Lalu apakah kita juga akan diiyakan oleh Rasulullah? Bagaimana kita tahu kalau kita diiyakan Rasulullah atau ditolak Rasulullah? Yang pasti kemungkinan ditolak itu besar, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan kalau amalan itu tidak dari Rasulullah Muhammad SAW akan tertolak. Marilah takut menyelisihi Rasulullah, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, semua yang saya cintai. Sekali lagi, kita mencoba mengajak, mengembalikan, bisa dikatakan kemurnian kepada sunnah, Al-Quran dan sunnah. Bukan berarti kita membenci panjenengan, kita mencintai panjenengan. Ayo sama-sama mencari bersama apa yang dilakukan Rasulullah dengan seluruh ibadah-ibadah yang sudah dicontohkannya, yang sudah diiyakannya, yang sudah dilisankannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.